Nah, ini norma kolam terakhir yang proyek kita dalam waktu dekat ini yang akan kita selesaikan. Jadi ini panjang kolam ini dari ujung sana sampai ke sini ini 8 meter. Nah, ada satu yang menarik, ini kolam sedikit berbeda dengan selama ini kolam yang kita buat. Kalau kita buat kolam ini kan biasanya itu sistem. Yang running nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuma Halo teman-teman Blessed People, dimanapun teman-teman sobat-sobat berada, jumpa lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa teman-teman? Kita akan membahas juga seputar dunia koi dan tentu saja kolam koi. Nah, ini norma kolam terakhir yang proyek kita dalam waktu dekat ini yang akan kita selesaikan. Ini kolam yang terbesar di lokasi Blessed Koi Center yang kedua, ya, di Puri Anjas Moro Semarang. Buat teman-teman yang di sekitarnya maupun luar kota, kalau yang mau datang, mau lihat-lihat, mau visit, mau silaturahmi, welcome. Ya, nanti yang penting kita appointment dulu seperti itu. Nah, ini saya ingin sedikit kasih speknya aja Norma. Jadi ini panjang kolam ini dari ujung sana sampai ke sini ini 8 meter. 8 meter kotor ya. Dari sana sampai sini ini panjangnya 8 meter. Lebih besar dari yang kolam di Blessed Koi lokasi 1 yang di Blok O. Nah, lebarnya ini 2,5 meter kolamnya tok. Makanya saya sering ngomong kan, kolam koi ini idealnya sebetulnya lebarnya ini 2 meter lebih. Kelihatan lebih kayak, lebih megah gitu loh ya. Nah, kalau plus dengan filter ini lebarnya sekitar hampir 4 meter. 3,5 sekian kalau dengan filternya. Tapi kalau kolam aja bersihnya itu lebarnya 2,5. Kita sore ini chambernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chamber. 6 chamber, 1 bak kontrol. Nah, ini sudah selesai proses pengecoran, sudah selesai ini mungkin sekitar 70% lah. Ya, target kita semoga maksimal 1 minggu sampai 10 hari ke depan kita udah finishing juga. Nah, ini kan kemarin habis dicor semua. Norma kan tahu ya, kita ini kan speknya pakai cor semua. Kemudian habis cor selesai itu kita aci lagi semen halus. Nah, karena ini kolam cukup besar sekali, saya agak takut, saya tes dulu, direndam dulu. Biasanya kan enggak kalau kolam kecil-kecil. Kenapa? Supaya kalau ada bocor ini, mumpung belum di finishing, kita masih bisa benerin. Seperti itu. Karena ngeri juga. Ini kapasitasnya berarti tadi 8 kali 2,5 itu kan 16 tambah 4, 20. 20 sekitar 30 ton, 35 tonan lah kalau sama filter. Nah, ya sampai terendam full. Nantinya sampai terendam full, kita pengen lihat airnya ini kita rendam ini turun nggak? Nah, ada satu yang menarik, ini kolam sedikit berbeda dengan selama ini kolam yang kita buat. Kalau kita buat kolam ini kan biasanya itu sistem pompanya itu di akhir, paling belakang. Ya, nah, air bersihnya itu betul, ya. betul. Nah, ini kita rubah nih di depan. Nah, nanti ada beberapa keuntungannya kalau kita sistem kolam ini di depan. Nanti kita akan bahas di video berikutnya kalau yang sudah apa namanya sudah jadi lah. Apa sih bedanya sistem filter yang kolam di depan dengan kolam pompa di depan dengan pompa yang di belakang? Nanti kita akan jelaskan kalau sudah jadi supaya teman-teman ini juga lebih paham. Oh, jadi biar tahu langsung fungsinya, kemudian kelebihannya apa, keuntungannya apa kalau pompanya di depan. Salah satunya contoh saya kasih gambaran umum adalah kalau kita nguras chamber atau ada sesuatu dengan chamber, kita tidak mengurangi air kolam sama sekali. Nah, kalau tadi yang kolam-kolam yang lama kan ingat setiap saya backwash, setiap saya ngurangin selalu air kolamnya ikut berkurang. Nah, kalau ini enggak ini gitu. Nah, asiknya di situ. Jadi amit-amit kalau terjadi sakit massal meskipun kita tidak menginginkan ya. Namanya ikan itu kan makhluk hidup, kita nggak pernah tahu. Amit-amit sakit massal satu kolam, kita perlu karantina satu kolam, filternya kita sterilin, ini tanpa bisa kita lakuin, nggak perlu mengurangi isi kolam yang utama seperti itu. Ya, ini asik sekali nih. Jadi nanti ada sesuatu yang berbeda di kolam yang satu ini. Dan nanti ini nuansanya saya bikin natural juga. Di belakang itu nanti ada paludarium, pohon-pohon tropis yang besar, air terjunnya juga nanti batu-batu karangnya yang lebih gede-gede. Kemudian nanti di sini nih kita akan kasih tanah. Sepanjang ini nanti kita taruh tanaman bonsai yang renggang ini. Nah, ini keren. Nah, chamber ini nanti kan di finishing kayu. Kayunya bisa bengkirai, bisa ulin, bisa jati, nanti kita sesuaikan. Nah, di atas ini juga nanti kita akan kasih tanaman-tanaman supaya asri lah, intinya seperti itu. Ya, jadi ini kapasitas kurang lebih kolam plus filter ini sekitar 35 ton.
35 ton. Nah, ini sudah mendekati, intinya kan bentuk utamanya sekarang udah mulai kelihatan nih, Norma. Ini kotak memanjang, tapi nanti sistemnya semuanya ini adalah natural dan konsepnya hutan tropis lah, seperti itu. Supaya nggak... Lubang 3 itu gimana? Itu nanti arus itu ada arus atas, arus bawah. Karena kan ini kolam cukup panjang, supaya intinya sirkulasi satu kolam ini bisa berjalan dengan bagus. Dan kemudian kalau ada kotoran-kotoran yang di bawah maupun di atas itu bisa kedorong menuju ke skimmer sini nih. Skimmernya pojok sini, yes. Ini skimmer. Itu kan arusnya itu ada 3 itu. Atas 1, bawah 2. Yes. Bisa main atas 2 sekalian. Karena di situ nanti kita masih ada aerator, masih ada air terjunnya kan memang saya bikin di sudut sebelah kiri. Nah, air terjunnya nggak persis di tengah supaya kesannya nanti lebih ibaratnya lebih eksotis lah seperti itu, lebih kayak nggak kaku. Kalau di tengah center persis kan kayak kolam minimalis kan sifatnya. Nah ini nanti kita condongin di sebelah kiri, ya arus yang atas cukup sih, karena memang kita nyarinya nanti gini loh muternya, satu jalur, bukan kalau dua-duanya dorong ke sini dia nggak muter tapi cuman air dorong ke sini doang. Paham nggak maksudnya? Kalau atas ini 2 itu dia permukaannya itu nanti seperti kayak dorong tok ke sini tapi dia nggak berputar. Padahal yang kita cari itu di kolam ini harus circle, harus berputar. Gitu, sehingga atasnya bisa bening. Nah, bottom drain juga standar kita kasih 3, 1, 2, 3. Ya, bottom drainnya. Nah, nih, lihat nih. Arus yang satunya kan atasnya sebelah sini nih, Norma shoot nih. Ini bawah. Nah, jadi dia muter. Ini dorong ke sana sebelah sisi kiri, yang dari sisi kanan dorongnya ke sini. Jadi air itu muter nanti searah jarum jam atasnya. Nah, kalau kita perlu dripping itu overflow-nya kita buat terpendam di dalam konstruksi. Nah, kemarin ada yang komen, "Pak, kok jelek sih, lebih bagus kalau skimmer itu di dalam." Ya itu masalah selera sih. Kalau kita bilang bagus jelek itu bilang orang, ada yang bilang begini nggak suka. Suka kayak ada skimmernya sedotannya karena lebih menonjol dan kalau ada apa-apa ngontrolnya gampang. Tapi ada suka yang ditanam begini. Jadi kalau kita perdebatkan masalah suka nggak suka itu nggak ada selesainya. Kembali ke selera masing-masing dan kemauan kita gimana. Saya ini kan buktikan, ini saya skimmer tanam yang 2 kolam skimmer menonjol. Ada yang pakainya sistem skimmer floating, ada yang pakainya sistem skimmer stagnan. Nah itu kan kembali lagi keperluan dan selera masing-masing lah, intinya begitu. Saya main-main sana. Aku sih lebih suka kayak gini. Hah? Lebih rapi. Ya, lebih rapi, betul. Tapi ada orang yang di sini tuh nggak kelihatan sedotannya, Pak. Tapi kalau yang skimmer kelihatan itu kan, saya nyedotnya air tuh kelihatan. Nah, itu kan kita udah apa ya, udah perbedaan selera aja sih. Nah, ini, ayo ke sini Norma. Sekali lagi, ini yang penting. Dalam membuat kolam koi, itu bak kontrol ini sudah disetting dari awal. Ini burung mau saya lepas-lepas ngikut saya terus nih si Sali. Nah, ini intinya begini. Ini sudah kita tentukan di awal Norma. Per chambernya, kemudian ini nanti ada untuk kebutuhan aerasi di tiap chamber, untuk backwashnya, untuk nanti ngatur pembuangan per chamber ini sudah kita setting semua di awal. Jangan sampai salah, karena kalau salah kan nanti ibaratnya bisa menyebabkan tekor pompanya, sedotannya nggak maksimal, pembuangannya amoniaknya nggak bersih, segala macam. Itu kan resiko-resikonya sangat besar sekali. Makanya poinnya adalah buatlah ke tukang kolam koi terutama yang memang sudah profesional dan di bidangnya gitu loh. Kalau tukang kolam taman biasa bukan saya mau underestimate, tapi memang bukan dia salah, dia memang nggak ngerti fungsi-fungsinya dan nggak ngerti resiko-resikonya yang harus terjadi. Makanya kan saya sering ngomong, kalau saya buat kolam itu segala sesuatu resiko yang terburuk nanti terjadi di kolam itu kita udah pikirkan di depan. Ingat nggak kemarin kita ke Jakarta? Saya kasih tahu ke customernya, Pak, ini kalau sampai ada kecelakaan, lupa nutup lubang backwash, lupa nutup chamber, lupa nutup apa, kolam ini nggak mungkin sampai asat 100%. Masih kita perhitungkan jarak pemipaan pompa dan pembuangannya itu sehingga ada sisa air sekitar kurang lebih 30 cm. Jadi ikan nggak mati gitu loh, ngerti nggak maksud saya? Tapi kalau terjadi kecelakaan kolam sampai asat 100% itu bahaya sekali. Ya contohnya kejadiannya udah banyak lah. Nah kita itu kan makanya berangkat dari pengalaman-pengalaman itu setiap bikin kolam ini kita segala resiko terburuknya kita pikirkan dulu di depan. Jadi saya pastikan untuk customer yang nanti membuat kolam itu safe lah seperti itu. Jadi udah di depan kita lakukan semua. Ya kurang lebih mungkin untuk awal seperti ini kolam jumbo kita yang pertama, nanti kita pasti akan update terus teman-teman dan kita akan share semua, tidak ada rahasia-rahasiaan, kita buka-bukaan semua. Sebetulnya intinya tujuan kita supaya bisa menginspirasi dan buat teman-teman yang suka hobi koi pun ini bisa menjadi satu standar yang ibaratnya yang minimal lah gitu loh.
Karena saya tuh jujur paling prihatin, paling sedih kalau dengar ada orang sudah bikin kolam, apalagi habisnya cukup banyak, terus kemudian hasilnya jelek. Ikannya sering mati, ikannya sakit, airnya keruh. Itu tuh saya kadang kalau dengar, aduh, sama aja kayak kita buang uang gitu, seperti itu. Saya pernah yang itu loh, yang Jakarta kemarin. Wah, ya itu kan yang kolam satunya ya itu kan sampai ya nyatanya sekarang dia buktiin kan bahwa yang kita buat apa sih sayang? Yang kita buat ini ibaratnya memang benar-benar secara kualitas, secara sistem, secara kesehatan ikan dan airnya kita bisa pertanggungjawabkan seperti itu. Ya nanti kita besok minggu ke sana masukin ikan-ikannya. Wah, asik ini. Ya nanti kita bikin vlog juga ya. Dan teman-teman kan kemarin juga ada yang minta, Pak update-nya dong Pak kalau nanti setelah masuk ikan yang kolam Jakarta yang ada kacanya 4 sisi seperti itu. Ini sebetulnya saya kemarin jujur pengen saya kasih kaca juga Norma. Tapi saya bingung desainnya karena ini kan lokasinya agak di atas tapi agak sulit ngatur untuk ada kacanya, kedua budget. Iya kemarin sisi yang sini tadinya kalau mau saya full kaca saya dindingnya naikin terus ada kacanya. Itu ukuran harga kacanya tok itu selisih hampir 50 juta sendiri kacanya tok. Makanya saya pikir-pikir aduh nanti dulu lah. Ya mungkin barangkali teman-teman Blessed People ada yang mau ngasih sumbangan buat kita ini saat ini sedang kebutuhan dana banyak banget Nova. Ini saya udah lega yang Blogco ini udah selesai install media dan segala macam, jadi udah agak tenang tinggal masukin mindahin ikan. Habis ini kita bikin vlog yang situ ya. Nah ini yang sini intinya sementara sampai di sini dulu gitu. Nanti kalau teman-teman mungkin ada masukan, ada pertanyaan, ada apa, meskipun kadang kita nggak bisa janji jawab satu persatu, tapi saya kalau begitu ada waktu saya sempetin baca pasti. Saya terima kasih sekali teman-teman yang sudah komen, baik komen yang positif maupun yang negatif, saya terima kasih semua asli Norma, karena saya orangnya juga terbuka sekali. Kalau memang saya ada kekurangan atau salah, ada yang mengkritik, buat saya itu masukan. Tapi saya nggak mungkin sakit hati, nggak mungkin marah, nggak gitu loh. Justru buat teman-teman sudah berkenan komen aja itu saya udah makasih banget, beneran. Itu saya kadang kalau malam kalau pas memang bener-bener senggang pasti saya sempatin baca, saya sempatin balas satu-satu. Nanti bilang ke tim Blessed Channel juga untuk sempatin responnya. Jadi yang komen-komen ada pertanyaan terutama coba dibalas atau direspon. Ngomong ke Debri nanti ya, seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kami, menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman semua dimanapun berada. Stay safe, stay healthy, dan sejahtera, sehat selalu buat kita semua. Bye. Go, jalan-jalan Sani.